Seorang sarjana perikanan nekat membuka klinik kecantikan tidak berizin. Hanya bermodalkan improvisasi, sertifikat pelatihan, dan promosi besar-besaran di media sosial, Ria Agustina berhasil meyakinkan ribuan pelanggannya. Lalu mengapa masyarakat rela mengeluarkan uang belasan hingga puluhan juta rupiah demi praktik ilegal tanpa standarisasi Kementerian Kesehatan ini? Bersama saya, Nadia Valeri, inilah iNews Files. Iming wajah mulus dari video promo di media sosial. Laura Azani menjadi salah satu korban klinik kecantikan ilegal Ria Beauty. Mbak Laura, ini bisa diceritakan awal mula kenapa Anda memilih treatment di klinik Ria Beauty ini? Ya, tapi dari awal ini kan walaupun dia gencar mempromosikan di media sosial, tapi juga Ria Beauty sudah memberitahu gelarnya ini sarjana perikanan bukan Agustina, dokter kecantikan palsu, bersama asistennya DN. Ditangkap di sebuah hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Minggu 1 Desember 2024 lalu. Praktik ilegal yang membahayakan kesehatan pasiennya ini berhasil dibongkar setelah sebelumnya polisi menyamar sebagai seorang pasien. Pada saat ditangkap, Ria Agustina dan asistennya DN sedang melakukan perawatan terhadap 7 pasien. Ria Agustina merupakan seorang sarjana perikanan yang tidak memiliki latar belakang medis. Selain itu, alat derma roller yang digunakan di Ria Beauty Clinic juga ternyata tidak memiliki izin edar. Beroperasi sejak 2017, Ria Beauty meraup omset hingga 200 juta rupiah per harinya, dengan nilai per treatment mencapai 10 hingga 85 juta rupiah. Dan saat ini saya sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Dr. Muji Iswanti, dokter spesialis dermatologi dan venerologi. Banyak konsekuensinya jika dilakukan bukan oleh tenaga medis, tapi sayangnya juga dokter, ini alat-alat untuk derma roller juga diperjualbelikan secara online, bisa sekali diakses oleh masyarakat awam bukan oleh dokter spesialis bahkan. Tanggapan dari ini seperti apa dengan peredaran luas dari alat-alat untuk klinik kecantikan ilegal ini? Ya. Dengan kasus klinik kecantikan ilegal Dr. Ria Beauty, saat ini sudah bersama saya Kasubdit Renakta Ditreskrim Polda Metro Jaya, Kompol Syarifah Haira Sukma. Bu Syarifah, bisa diceritakan bagaimana awal mula polisi mengungkap klinik kecantikan ilegal ini? Dengan klinik kecantikan abal-abal, saya akan menemui Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Rio Priambodo. Mas Rio, ini masih banyak konsumen yang tertipu atau tergiur dengan klinik kecantikan abal-abal. Bagaimana YLKI menanggapi fenomena ini? Oke, dari YLKI apa rekomendasinya? Ini kan karena terkuaknya kasus ini artinya ada pengawasan yang kurang dari BPOM, dari Kementerian Kesehatan dan juga pihak kepolisian yang mana klinik sudah beroperasi sejak 2017 baru terungkap sekarang. Apa rekomendasinya supaya tidak terulang lagi praktik klinik kecantikan abal-abal? Untuk keselamatan konsumen dan juga untuk perlindungan konsumen. Pengawasan harus ditingkatkan yang pasti dan terutama juga yang terpenting literasi masyarakat juga harus lebih ditingkatkan untuk bisa memilah mana klinik kecantikan yang abal-abal dan mana klinik kecantikan yang legit dan resmi. Terima kasih banyak Mas Rio Priambodo, Ketua Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia telah berbagi di iNews Files. Demi kecantikan, sejatinya masyarakat tak boleh lupa dengan unsur kesehatan dan keamanan diri. Perhatikan sertifikasi, legalitas, dan kompetensi dari setiap tenaga medis di klinik kesehatan yang dituju. Di sisi lain, pemerintah juga punya tanggung jawab penuh dalam fungsi pengawasan, pemantauan, evaluasi, hingga edukasi dalam hal pelayanan estetik kesehatan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang aman dan berkualitas. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.